ini sekedar informasi aja ya buat para sahabat dan juga para calon jemaah umroh yang dari Indonesia khususnya, barangkali nanti bisa umroh atau berziarah ke Madinah. Nah, ini yang namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sebelah kiri kita ini ya, ini Masjid Al-Ghamam, Masya Allah ya, coba dikecilin. Nah terus di sebelah kanannya Masjid Abu Bakar ini, di sana ada Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu an. Di depan sana itu ya, yang ada menara putih itu Masjid Sayyidina Ali. Coba zoom sebentar ya. Nah ini sobat ya, ini adalah Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan sebelah kirinya ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah sebelah kiri lagi kita muter sedikit ke kiri. Nah di sini adalah Masjid Qomamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abdurrahman Family. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah. Mudah-mudahan kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, kali ini saya berada di pelataran Masjidil Haram, yaitu di Masjidil Haram Masjid Nabawi Syarif Al-Madinatul Munawwarah. Dan ini suasana pagi ya, setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah ini para jemaah masih banyak yang ngambil apa ya, momen-momen atau berselfie-selfie. Ini suasananya ini ya sobat ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini suasana pagi di pelataran Masjid Nabawi Syarif. Payung sudah dibuka, Masya Allah, tabarakallah. Tadi waktu saya berangkat ini masih ditutup ya sobat, sekarang udah dibuka, Masya Allah. Nah sekarang kita akan menuju ke pemakaman Baqi, yaitu untuk berziarah ke para syuhada yang ada di pemakaman Baqi tersebut. Oke sobat sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya ya buat Abdurrahman Family, agar Abdurrahman Family tambah semangat untuk menginformasikan yaitu informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi ya. Masya Allah. Ini kalau saya lihat di sini nih, coba di zoom sebentar ya. Nih, ini banyak perempuan ngantri semuanya ini yang ingin masuk ke Raudhah, khusus buat perempuan. Jadi di situ ngantri karena harus pakai tasrih atau surat izin atau permit ya, yang melalui aplikasi Tawakal. Nah, untuk bisa masuk ke Raudhah ya sobat. Jadi baik laki maupun perempuan itu sama. Nah seperti ini suasananya ya sobat, Masya Allah. Ini pagi sekitar jam 6:10 ya. Oke, insyaallah sobat sekalian ya, ini para jemaah untuk perempuan yang ngantri untuk masuk ke Raudhah, untuk berdoa di Raudhah ya, antri Masya Allah mantap sepertinya ya. Ini yang seperti sobat lihat di depan kita, ini buat perempuan-perempuan semua yang ingin masuk ke Raudhah. Oke yuk, sekarang kita akan menuju ke pemakaman Baqi. Masya Allah, suasana pagi yang menyejukkan. Allah, sahabat sekalian ya, ini suasana pagi di pelataran Masjid Nabawi Al-Madinatul Munawwarah. Dan ini saya bersama Ustadz Muhammad. Barakallah. Ini sahabat, ini Ustadz Muhammad, Masya Allah, Barakallah.
Masya Allah, alhamdulillah. Apa ya, dengan kondisi yang seperti ini Ustadz Muhammad ya, karena kalau saya lihat para jemaah itu seperti membludak sekali, banyak itu. Iya, betul Tidak sekali. seperti biasanya gitu. Jadi sepertinya sudah normal kembali ya situasi di Masjid Haram ini khususnya gitu. Ini menurut Pak Ustadz Muhammad. Menurut saya sendiri, insya Allah, Masya Allah, alhamdulillah sekarang Masjid Nabawi sudah dipenuhi para jemaah, Ya. meskipun dari beberapa negara yang masih belum berdatangan, namun ada beberapa sebuah negara yang bisa masuk ke Saudi Arabia. Alhamdulillah. Dan semoga harapan kami semoga terus normal kembali dan bisa melaksanakan ibadah umrah di Makkahul Mukarram. Amin. Betul. Dan mudah-mudahan kita khusus dari jemaah Indonesia ya, mudah-mudahan segera dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi ya tentunya. Amin. Mudah-mudahan bisa segera melaksanakan umroh ke sini juga ya Pak Ustadz, kira-kira begitu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke sobat. Nah di depan kita ini adalah pemakaman Baqi ya sobat ya. Nah nanti kita ziarah ke sana bareng-bareng dengan rombongan. Habis itu kita nanti lanjut ke Masjid Abu Bakar, ke Masjid Sayyidina Ali, dan juga ke Masjid Umamah. Oke sobat sekalian, jangan lupa ya dukungannya buat Abdurrahman Family itu dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke sobat ya, Masya Allah. Ini yang udah pada selesai ziarah ya. Nah saya masih mau berangkat. Nih orang-orang udah pada datang. Dan ini di depan pemakaman Baqi ya. Karena kita tidak bisa masuk, ya terpaksa kita hanya bisa memberikan salam dari sini. Ini ya. Nah begini nih sahabatnya. Jadi di situ ditutup. Tidak ada tidak ada penziarah yang ada di dalam pagar. Jadi kita terpaksa hanya memberi salam dari kejauhan dari halaman Masjid Nabawi ya sobat. Ya kira-kira begitu ya. Allah. Yuk kita cari rombongan kita ya. Kapan jackpot nanti kasih tahu ya. Kasih tahu jackpot ini Nah sobat sekalian ya, kita hanya bisa memberikan salam dari kejauhan tentunya ya, karena tidak bisa masuk atau tidak bisa terlalu mendekat ke pemakaman Baqi. Di situ ditutup sobat ya. Nah ini kalau kita lihat para jemaah, sepertinya semuanya tidak ada yang bisa masuk atau tidak ada pintu dari pagar ini ya. Coba kita ke depan ya. Masya Allah. Itu 338. Nah sobat sekalian, sekarang kita sudah keluar dari pagar ya. Jadi kita sekarang berada di luar pagar masjidnya ya. Jadi sekarang kita menuju ke Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, atau ke Masjid Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah nanti kita ziarah di sana. Barusan di Baqi hanya bisa lewat ya, hanya memberikan salam dari kejauhan. Nah ini suasananya seperti ini ya sobat sekalian. Kita sekarang sudah sampai di Masjid Umamah ini ya. Ini yang namanya Masjid Umamah sobat ya. Nah
Ternyata rombongan kita sudah pada pindah sobat sekalian ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini sobat ya, ini namanya Masjid Ghamamah ya. Nah di depan kita itu ini Masjid Sayyidina Abu Bakar ya Pak Haji ya. Betul soal ini Nah Masjid ini Abu Bakar. yang depan ini adalah ini Masjid Abu Bakar ya sobat sekalian. Nah ini sekedar informasi aja ya buat para sahabat dan juga para calon jemaah umroh yang dari Indonesia khususnya, barangkali nanti bisa umroh atau berziarah ke Madinah. Nah ini yang namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelah kiri kita ini ya, ini Masjid Ghamamah. Masya Allah ya, coba dikecilin. Nah terus di sebelah kanannya Masjid Abu Bakar ini, di sana ada Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu an kira-kira ya. Nah di depan sana itu ya, yang ada menara putih itu Masjid Sayyidina Ali. Coba zoom sebentar ya. Nah ini sobat ya, ini adalah Masjid Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan sebelah kirinya ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah sebelah kiri lagi kita muter sedikit ke kiri. Nah di sini adalah Masjid Ghamamah. Nah kalau boleh tahu ya. Nah oke, ini saya selalu bersama Ustadz Muhammad ya, dari Sampang juga ya, kebetulan saya. Ini kalau boleh tahu Ustadz ya, kira-kira apa ada sejarah khusus dengan masjid yang tiga ini Ustadz? Apa? Ya sebenarnya ada sejarah, namun kalau untuk dijelasin mungkin makan terlalu lama. Waktu betul. Iya. Yuk kita mendekat ke ini nih sobat ya. Ini ada apa ya, tausiah dari rombongan kami juga ya. Ayo kita ikuti sobat ya. Masya Allah sobat. Nah ini yuk kita dengar penjelasan dari Pak Ustadz ya. Masya Allah. Cerita daripada masjid ini sehingga kita datang supaya kita persis dan yakin kalau kedatangan kita ini bukan hanya atas masa biasa, tetapi kedatangan kita semata-mata juga menjalani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, atau melaksanakan sholat Aid, sholat Lebaran, hari raya, 2 hari raya sering dilakukan bukan di masjid tetapi di lapangan. Nah, salah satu ada tempat ini. Tempat ini dulu Bapak Ibu sekalian adalah tempat tanah kosong atau dikenal dengan lapangan. Karena kota Madinah ini dulu perkampungannya tidak banyak, bahkan dipenuhi dengan tanah-tanah kosong yang diisikan dengan kurma-kurma. Nah, di sinilah Bapak Ibu sekalian yang sering ditempati oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholatul Aid dan sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Di satu saat musim titik, musim nimor dan lain kedua. Iya. Dan di sana ada salah satu daripada orang-orang Badawi yang mengusulkan kepada Rasulullah bahwasanya pada saat ini kata orang tersebut dalam keadaan kemarau. Silakan ya Rasulullah, engkau minta kepada Allah minta untuk diturunkan hujan. Dikarenakan sangat dibutuhkan di saat itu yang namanya air dan hujan. Sehingga Rasulullah menanggapi dan menerima permohonan daripada kaumnya atau sahabatnya, dan Rasulullah sepakat dan mengumumkan untuk mengadakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu Bapak Ibu sekalian digelar di tempat ini. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian ada satu kejadian. Dikarenakan dalam keadaan kemarau, dalam keadaan panas, sehingga dalam waktu pelaksanaannya, dalam waktu pelaksanaan sholat istisqa tersebut, maka di saat itu merasakan suasana yang sangat panas. Bahkan di saat Rasulullah melaksanakan khutbah itu merasa panas dan bahkan jemaahnya gelisah. Dikarenakan panasnya atau teriknya matahari, kita tahu kalau kota Madinah kalau panas sekali. Kalau dingin pun juga demikian. Sehingga di saat itu wajar kalau para sahabat-sahabatnya Rasulullah
merasakan kepanasan dalam keadaan kemarau yang waktu itu mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mempunyai insting atau mempunyai rasa untuk bagaimana para jemaah ini tidak kepanasan di saat itu. Sehingga Rasulullah SAW menginginkan kaumnya dingin dan adem dalam keadaan melaksanakan sholat atau mendengarkan khutbah itu. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang telah dikehendaki oleh Rasulullah, apa yang ada di hatinya Rasulullah. Nah, makanya tadi kita berdoa tidak menggunakan lisan, berdoa kita menggunakan hati supaya apa? Karena sama hati dan lisan itu sama-sama didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ribuan atau beberapa malaikatnya. Guna untuk apa? Guna untuk melindungi Rasulullah dan umatnya dan kaumnya yang dalam keadaan kepanasan melaksanakan ibadah, yaitu salat istisqa yang berupa awan yang datang dari langit, dan sehingga terlindungi dari panas-panas itu, sehingga merasa dingin dengan adanya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah yang berupa awan untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya awan itulah maka orang-orang atau kaum muslimin atau Rasulullah dengan para sahabatnya tidak mengalami kepanasan kembali karena sudah ada awan, sehingga panasnya diganti dengan awan, sehingga suasananya merasa dingin, sejuk, insya Allah sebagaimana sejuknya di pagi hari yang kita rasakan pada saat ini. Subhanallah. Kesejukan ini kita rasakan tidak hanya sebatas ini, tetapi kesejukan hingga ke surganya Allah. Amin. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kejadian itu, maka setelah di masa Abdullah bin Umar, tempat ini diabadikan dengan masjid. Kenapa harus diabadikan dengan masjid? Padahal sudah ada Masjid Nabawi, bukan Masjid Nawawi ya, tapi Masjid Nabawi. Nah, kenapa harus ada masjid? Padahal Masjid Nabawi sudah ada. Sehingga inilah Bapak Ibu sekalian bentuk daripada para pemimpin kota Madinah supaya tidak hilang apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuatlah sebuah masjid yang bernama atau dinisbatkan kepada kejadian itu, maka diberi nama Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Berawan. Maka disitulah Bapak Ibu sekalian nama daripada masjid itu. Nah, di situ ada juga dua masjid, adalah Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali. Ini sama ceritanya, hanya itu ditempati oleh masa ke masa di waktu itu untuk melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nama daripada masjid. Lalu asal usulnya daripada Masjid Al-Ghamamah. Lalu kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil? Tentunya harus bisa dan harus tahu hikmah-hikmah daripada apa yang pernah ada di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, awan sudah membantu Rasulullah. Awan sudah memberikan manfaat untuk dakwahnya Rasulullah. Ini awan Bapak Ibu sekalian. Kita umatnya yang selalu disebut oleh Rasulullah, bahkan di akhir hayatnya bukan ahlinya, bukan keturunannya, bukan istri-istrinya, tetapi kita yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan nanti pun Bapak Ibu sekalian ketika di hari pembangkitan, bukan istrinya yang dipanggil, bukan anaknya pertama yang diingat, bukan sahabatnya juga yang dicari, tetapi Bapak dan Ibu sekalianlah yang akan diingat ketika dibangkitkan oleh Allah di hari pembangkitan. Maka setelah itu bertanya kepada para malaikat, ini hari apa? Dan dijawab, ini adalah hari janji Allah, hari pembangkitan. Yang ditanya bukan mana anakku, mana istri-istriku, mana para sahabat-sahabatku, mana para teman pejuang-pejuangku,
Tetapi yang ditanya adalah mana umat-umat itu. Siapa umat itu Bapak Ibu sekalian? Tentunya tidak jauh dari kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan awan yang tidak disebutkan oleh Rasulullah, yang tidak dipanggil oleh Rasulullah, tapi berjuang menyelimuti Rasulullah, berjuang membantu Rasulullah dalam berdakwahnya, apalagi kita yang disebutkan. Bagaimana dengan kita yang selalu disebutkan? Apakah pernah sudah ada dalam hati kita, dalam perilaku kita yang kita berikan kepada perjuangan Rasulullah? Kita mendampingi Rasulullah dalam perang sudah tidak ada waktunya. Kita untuk memberikan sumbangan kepada Rasulullah sudah tidak waktunya. Tetapi kita masih punya perjuangan-perjuangan dengan segala hal yang kita miliki. Apa yang kita miliki, mari kita jadikan semua itu untuk bisa memberikan, mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Dengan kejadian itu, mari kita orbitkan dalam hati kita. Kita niatkan mulai detik ini bagaimana kita menjadi umat yang bermanfaat, yang membantu melestarikan daripada perjuangan Rasulullah. Banyak Bapak Ibu perjuangan Rasulullah, banyak yang dicontohkan Rasulullah. Tidak hanya perjuangan dalam segi ibadah saja, dalam segi ibadah mahdhah saja, tetapi ibadah ghairu mahdhah pun kita dicontohkan. Dalam berstatus sosial kita dicontohkan. Bagaimana Bapak Ibu sudahkah meniru Rasulullah? Sudahkah meneruskan perjuangan Rasulullah membantu orang miskin? Sudahkah Bapak Ibu membantu semua sesama sebagaimana Rasulullah? Bahkan Rasulullah Bapak Ibu sekalian, ada satu kejadian di saat itu di hari Lebaran, ketika Rasulullah mau berangkat sholat. Di saat itu ditemuilah anak kecil Bapak Ibu yang sedang merata dan menangis dalam keadaan tidak berbaju. Lalu dia menangis, ditanya oleh teman-temannya, kenapa engkau tidak berangkat melaksanakan sholat? Dia malu karena dia tidak berbaju. Dan kenapa engkau tidak berbaju? Dia mengaku tidak punya duit karena orang tuanya gugur dalam peperangan, yaitu dalam perang Uhud. Sehingga ditemuilah Bapak Ibu sekalian oleh Rasulullah. Lalu anak itu dipanggil oleh Rasulullah, dipegang kepalanya oleh Rasulullah, diusap oleh Rasulullah. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian, di saat itulah Rasulullah seorang pemimpin yang patut kita junjung tinggi, yang patut kita tiru. Di saat itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah langsung mengambil anak kecil itu. Ditanya, kenapa engkau wahai anak kecil? Ditanya, kenapa engkau sampai begini? Dan dia bercerita, kalau orang tuaku adalah meninggal, saya adalah seorang anak yatim dan saya tidak punya duit, sehingga saya tidak mampu seperti teman-temanku. Lalu apa yang diberikan oleh Rasulullah? Tidak hanya sebatas memberikan duit dan tidak hanya sebatas memberikan pakaian, tetapi dia mengangkat, wahai anak kecil, engkau sekarang adalah bersaudara dengan Hasan dan Husain. Engkau adalah sekarang menjadi tanggunganku. Mari ikut denganku. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian diganti, diberi baju bersih, diberi baju baru. Dan di saat itulah Bapak Ibu sekalian, anak kecil itu merasakan bahagia, merasakan gembira, dan bisa berketawa dan bisa ikut melaksanakan sholat sebagaimana teman-teman yang lain. Lalu setelah ditanya Bapak Ibu sekalian selesai sholat oleh orang-orang, oleh teman-teman semayanya, engkau sekarang bahagia. Kenapa aku tidak bahagia pada saat ini? Karena kami diakui oleh Rasulullah sebagai anaknya. Kami diakui oleh Rasulullah dan diberikan pakaian sebagaimana yang saya pakai pada saat ini. Sehingga kami merasakan bahagia dan sehingga kami merasakan kegembiraan. Sehingga teman-teman lain yang semaya berkata, kenapa tidak terjadi pada ayahku yang meninggal dulu? Kenapa tidak terjadi kepada orang tuaku yang ikut berjuang? Sehingga aku diakui dan dibina dan juga dibantu oleh Rasulullah. Inilah Bapak Ibu salah satu sifatnya. Anak kecil merasakan bahagia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita merasa umatnya yang selalu dibimbing, yang selalu diingat.
akankah kita melupakan orang-orang yang membutuhkan di samping kita? Akankah kita tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Ini bekal kita pulang dari tempat ini. Mari kita pulang jangan hanya sebatas menyisakan foto-foto doang, tapi mari kita pulang menyisakan akhlak-akhlak Rasulullah. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah mari kita tuangkan di kehidupan kita. Kita aplikasikan di sisa hidup kita. Mulai dari segi membantu seseorang, mulai dari segi memberikan seseorang, bagaimana cara kita bersahabat, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita menjadi hubungan ikatan suami istri, juga semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak sifat-sifat Rasulullah yang pantas kita ikuti, yang harus kita perjuangkan. Inilah Bapak Ibu waktunya. Jadi kita berjuang tidak harus berperang secara fisik, tapi bagaimana meninggikan agama Allah, bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah, bagaimana membangkitkan perjuangan Rasulullah di muka bumi di masa-masa kita masih hidup. Bisa dengan harta kita, bisa dengan badan kita, bisa dengan perkataan kita. Dan kita yang patut kita jaga adalah lisan kita, sikap kita. Bagaimana ke depan, tunjukkan kepada dunia dan tunjukkan kepada Allah bahwa kita datang dari kota Madinah membawa hal-hal yang positif. Dan salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, salah satu tanda-tanda kalau kedatangan kita ini diterima, menjadi ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal, yaitu pulangnya dari kota Madinah kita bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah, dan kita bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini salah satunya, dan kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Ini tanda-tanda kalau kedatangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kedatangan kita pada saat ini menjadi kedatangan yang bermanfaat, yang membawakan barokah dan hasil manfaat dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, mungkin inilah Bapak Ibu sekalian, dan inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Mungkin ada yang menyampaikan. Dan ini cukup ya. Insya Allah nanti kita akan tambahkan tipisnya masing-masing. Yang terpenting Bapak Ibu, kedatangan kita ini satu kuncinya, niat belajar dari apa yang pernah ditanamkan oleh Rasul. Bahkan di bulan Maulid ini waktunya belajar sejarah supaya kita tahu siapa yang bisa kita ikuti dan apa yang telah dilakukan. Kita bertekad untuk mengikuti Rasulullah, tapi kita tidak mau belajar dan tidak tahu apa yang telah dilakukan Rasulullah, bagaimana cara mengikutinya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah belajar dari apa yang telah dijadikan contoh dan juga yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kesempatan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sehingga dikatakan ini adalah Madrasatul A'zam, pelajaran yang sangat besar. Di bulan Maulid, di ziarah kita, banyak surah-surah yang telah dituangkan oleh para asatidz di bisnya masing-masing, bahkan di pertemuan yang lainnya. Ini mari jangan hanya diabaikan demikian saja, tapi jadikan ilmu bagaimana kita untuk bisa meneruskan hidup kita yang sesuai roda dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya menjadi umat yang baik, menjadi umat yang diatur, sehingga dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma Amin. amin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang patut kita, yang perlu kita sampaikan, dan hanya inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke sobat sekalian, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Insya Allah kita sambung ke video-video berikutnya. Tapi jangan lupa sebelumnya sobat ya, dukungannya buat channel Abdurrahman Family ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan oleh Allah dan selalu diberikan kebahagiaan atau keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat sekalian, dari pelataran Masjid Nabawi Syarif Madinah Al-Munawwarah, saya Abdurrahman Family mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.